Hai guys, welcome back. Dan bagi kalian yang sering ngikutin produk-produk Bluetooth speaker, kalian kayaknya udah nggak asing lagi dengan brand Unz. Ya, bacanya Unz ya guys, bukan Oons, bukan Oon. Salah satu brand speaker yang cukup underrated, namun dia sebenarnya berkualitas guys. Dan ini adalah salah satu produk mereka, yakni Unz Angle 3 Ultra. Salah satu produk mereka yang cukup laris, baik di pasar internasional maupun di Indonesia. Dan di Indo sendiri, speaker ini dibanderol seharga Rp845.000 ketika saya beli. Dan in fact, ini adalah salah satu speaker paling best selling di Amazon USA guys. Speaker ini datang dengan kelengkapan box berisi unit speaker, kartu garansi selama 1 tahun, buku panduan, kabel auxiliary 3,5 mm, dan kabel charging yang masih micro USB sayangnya. Belum USB Type-C. So, yuk sekarang kita langsung mulai aja reviewnya. Unz Angle 3 Ultra ini tampil dengan desain yang cukup simple, minimalis, namun tetap elegan. Secara ukurannya termasuk kecil, sedikit lebih pendek dari JBL Flip 4, dan jauh lebih kecil daripada Lenyes S809. So, enak sih buat dibawa-bawa dan dimasukin ke dalam tas. Nggak bakal makan space yang banyak. Kecuali grill speakernya yang terbuat dari aluminium, body Unz Angle 3 Ultra ini terbuat dari plastik dan rubber di bagian samping-sampingnya. Anyway, yes, di speaker ini udah pakai sistem dual driver. Di samping kanan ada berbagai macam tombol, kayak tombol play pause, tombol buat naik turunin volume, pindah ke lagu berikut atau lagu sebelumnya, tombol power, dan tombol Bluetooth pairing lengkap dengan LED indikatornya. Jadi komplit banget ya, ada semua di sini. Overall saya rasa tombolnya cukup nyaman-nyaman aja buat dipencet-pencet, cukup tactile di sini, responsif juga. Namun sebenarnya saya berharap agar tombol-tombolnya ini nggak ditaruh di samping gini sih guys. Kalau bisa taruh di atas gini, biar lebih kelihatan aja, terutama LED indikatornya. Jadi kayak di speaker-speaker JBL pada umumnya, atau Lenyes S809, dan lain-lainnya. Biar lebih mudah kelihatan aja guys, nggak perlu sampai nengok samping gitu. Kecuali kalau kalian lebih sering pakai speaker ini dalam posisi vertikal alias berdiri, baru oke. Port chargingnya sendiri masih pakai micro USB ya, dan masih ada 3.5 mm jack buat koneksi via kabel. Berpindah ke bagian bawah, ada 2 kaki yang cukup unyil ini, kecil banget. Fungsinya buat ngehilangin getaran-getaran yang mengganggu ya guys, terutama yang disebabin oleh bass. Jadi speaker ini nggak akan gerak-gerak sendiri gitu, terutama kalau kalian pakai lagu-lagu yang bassy-bassy gitu. Unz Angle 3 Ultra ini juga sudah IPX7 rating guys, jadi dia kayak JBL Go 2, kayak JBL Flip 4, Flip 5, Sony SP23, dia bisa ditenggelamin sampai kedalaman 1 meter selama 30 menit. Waktu saya tes, speaker ternyata bisa mengapung juga. So, kalau misal kalian pakai speaker ini di outdoor, dan speakernya tercebur ke kolam gitu misalkan ya guys, amit-amit tapi ya, nggak perlu khawatir, speakernya nggak bakal tenggelam. Untuk urusan baterainya, Unz Angle 3 Ultra ini diklaim mampu bertahan memainkan musik selama 20 jam non-stop di volume 2/3 ya guys. Jadi 2/3 volume itu sekitar 70% volume kira-kira. Oleh karena itu, tes baterai kali ini saya pakainya di volume 70% juga. Dan di volume tersebut ketika saya pakai untuk memutar musik, Unz Angle 3 Ultra mampu bertahan selama 25 jam 20 menit, which is nice. Itu lebih dari yang Unz klaim. Tapi yang saya agak geleng-geleng adalah berdasarkan buku panduan, speaker ini katanya butuh waktu sekitar 7 jam buat ngecharge dari 0 sampai 100% menggunakan adaptor 5 watt alias 5 volt 1 ampere guys. Sedangkan ketika saya charge dengan adaptor dengan spek tersebut, full chargingnya ternyata cuma makan waktu 6 jam. Masih lama juga sih itu, nggak cuma juga ya. Diperlengkapi dengan Bluetooth 5.0, speaker ini mampu menghasilkan jangkauan Bluetooth sejauh 85 meter ketika saya tes di tempat terbuka. Ini hasil yang sangat bagus guys untuk speaker dengan Bluetooth 5.0. Dipakai buat video streaming, ketika saya tes di Netflix maupun YouTube, sayangnya saya masih menjumpai delay, khususnya di YouTube guys. Di Netflix masih ada delay, tapi delaynya nggak parah-parah banget. Mungkin sekitar 1/4 detik gitu delaynya. Tapi kalau di YouTube, baik di Android maupun di iOS, di iPad saya, masih ada delay sekitar setengah sampai 1 detik. Jadi bagi kalian yang suka video streaming di YouTube atau YouTubean menggunakan Bluetooth speaker, keep that in mind guys. Codec yang disupport juga cukup standar ya guys, baru SBC. Tapi untuk Bluetooth speaker dengan ukuran kayak gini mah, saya rasa nggak perlu nanti beratin ke codec sih guys. Karena detail-detail yang dihasilkan juga nggak bisa sebagus kayak headphones gitu katakanlah. Oke, move on.
Berikutnya, speaker ini juga masih belum support multi-pairing dan multi-device connection. Jadi cuma bisa dikonekkan ke satu device saja di saat yang bersamaan. Belum bisa kayak speaker-speaker JBL atau Sony yang bisa multi-device. Dan ngomong-ngomong, speaker ini telah diperlengkapi dengan microphone guys. Jadi kalian bisa pakai speaker ini sebagai speakerphone ketika kalian menerima telepon. Tapi bagaimana kualitas call-nya? Kita dengerin sampel berikut ini. Oke, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan mikrofon dari iPad saya sebagai perbandingan aja. Dan sebentar lagi kita akan pindah ke Unz Angle 3 Ultra. 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call sample menggunakan Unz Angle 3 Ultra. Jadi Unz Angle 3 Ultra ini punya mikrofon guys, yang bisa dipakai buat speakerphone, buat telepon. Bagaimana menurut kalian call quality dari Unz Angle 3 Ultra ini? Kita akan kembali ke video review sekarang. Oke teman-teman, sebelum masuk ke audio review, silahkan pakai headphones atau earphones kalian terlebih dahulu, karena kita akan mendengarkan audio sampel, audio output dari Unz Angle 3 Ultra ini. Sebagai perbandingan aja, nanti di audio sampel saya juga akan sertakan dua speaker lainnya, yakni Lanya's S809 dan juga JBL Flip 4. Karena menurut saya dua speaker ini berada di rentang harga yang nggak jauh beda banget dari Unz Angle 3 Ultra ini. Kalau Lanya's S809 di harga 750.000 sampai 800.000-an guys. Unz Angle 3 Ultra sendiri kalau dia sedang diskon itu harganya di 850.000-an. Tapi kalau nggak lagi diskon itu di harga 1,1 jutaan. Sedangkan JBL Flip 4 dia saat ini berada di kisaran harga 1,1 juta rupiah. So, yuk kita dengerin audio sampel berikut ini guys. Oke guys, silakan pakai headphones atau earphones kalian. Sekarang kita akan mulai audio sample. This is the Unz Angle 3 Ultra. Hopefully telinga kalian nggak kering ya. Hehehe. Shine on me, shine on me, shine on me, shine on me. I've been going out on my head. I've been waiting for someone to get me help. All I'm asking for is just some space and some time, then I'll be alright. I've been having thoughts in my mind, I can't get up. Tell me things I can't say myself from you and nobody else. Everything is out of my sight. This is all so new to me. I can do it all in your way. Say all the things that you say. I can do it all in one night. When I go out, the light doesn't shine on. I wish that I could hear the words for me to carry on my own, to get me home to where I belong. No, I'm not sure that we can keep getting robbed of emotion. Bide our time and proceed to calculate and the equation. All this time that we bleed to keep getting robbed of emotion. Lives fly by. But I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding. I have scars, the ones not healing. They're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better. So much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking. Oke teman-teman, audio sampel tadi memang belum tentu bisa mereplicate 100% audio aslinya, but that's the best effort that I could put at the moment guys.
Secara volume, speaker ini termasuk normal sih menurut saya. Nggak kenceng-kenceng banget sih kalau dibandingkan speaker-speaker lain di rentang harganya. Tapi untuk ukurannya ya sudah lumayan oke lah. Di kamar saya yang berukuran 4x3 meter, saya biasa pakai speaker ini di volume 80% guys. Volume 90-100% di speaker ini setara volume 60% di JBL Flip 4 dan 40% di Lanya's S809. So, untuk pemakaian indoor seperti di meja pribadi kalian atau di ruang pribadi kalian atau untuk sekedar casual listening session di ruang tengah rumah kalian gitu, speaker ini masih fine-fine aja menurut saya. Untuk pemakaian outdoornya tergantung. Kalau kalian pakainya di tempat outdoor yang nggak terlalu rame, kayak di pantai yang sepi gitu, atau ketika kalian pergi camping bareng 2, 3, atau 4 teman kalian untuk grup yang kecil gitu, di tempat yang nggak terlalu rame, masih oke-oke aja speaker ini. Namun kalau dipakai di tempat yang rame, saya yakin ada speaker-speaker lain di rentang harga yang sama yang bisa provide volume yang lebih kenceng guys. Tapi yang saya salut adalah, bahkan di volume 100% sekalipun, speaker ini minim distorsi. Dia bisa kasih performa yang konsisten di sini, mulai dari volume rendah sampai volume maksimal. Sekarang masuk ke audionya. Overall, Unz Angle 3 Ultra ini punya tipe audio yang bersih, cenderung netral, dan sometimes agak ke bright guys. Tapi nggak bisa dibilang masuk ke ranah bright juga ya. Karena saya merasa mid sama high frekuensinya juga nggak di boost sampai gimana gitu guys. Kayak di JBL Flip 4 atau Flip 5 gitu misalkan. Itu berasa di boost banget mid sama high frekuensinya. Di Unz Angle 3 Ultra ini cuma midnya aja yang sedikit agak di boost. Bassnya agak tamping sih, tapi cenderung play it netral menurut saya. Dan nggak bassy juga menurut saya. So, para bass heads mungkin bakal ngerasa audio dari speaker ini agak kurang fun dalam tanda kutip. Apalagi buat kalian yang sebelumnya sudah kebiasa pakai small speaker dari JBL atau Sony dan suka lagu-lagu genre modern yang bassy-bassy. Tapi bagi kalian para kaum audiophile dan juga orang-orang yang suka dengan tipikal audio yang relatif bersih di sini, bisa dikatakan relatif natural, mungkin cenderung ke arah flat-flat gitu, yang minim di boost di berbagai range frekuensinya, namun dengan detail yang masih cukup terjaga, saya yakin Unz Angle 3 Ultra ini bakalan lebih cocok untuk kalian. Bassnya cenderung play it netral di sini, tapi hampir selalu terdengar dominan di mid dan upper bass-nya aja untuk ukuran Bluetooth speaker. Di audio sample tadi kalian juga bisa dengar bagaimana dua speaker lain bisa kasih bass yang lebih dalam dan powerful daripada Unz Angle 3 Ultra ini. Tapi soal mid dan high frekuensinya ini benar-benar terartikulasi di sini guys, secara natural dan bersih juga, apalagi untuk speaker dengan harga di bawah sejutaan. Kata kuncinya di sini adalah clean, natural, dan articulate, terartikulasi gitu guys. Vokalnya nggak gitu forward atau nggak direct memang, tapi detail artikulasi vokalnya wow, enjoyable banget. Kalau dipakai buat dengerin lagu-lagu, terutama yang vokal-vokalnya dominan. Warna suara tiap singer itu bisa keluar, dan juga detail-detail kecil bahkan bisa keluar juga, seperti tarikan nafas singer, lalu bunyi-bunyi kecapan minor gitu, seperti bunyi-bunyi seperti itu bisa keluar dengan artikulasi yang detail menurut saya di Unz Angle 3 Ultra ini. Bahkan sedikit lebih detail dan lebih terartikulasi dibandingkan di JBL Flip 4 atau Flip 5 yang harganya lebih mahal guys. Lalu keluaran vokalnya juga terdengar lebih tebal dibandingkan dua speaker lain di audio sample tadi. Di audio sample tadi, kalau kalian dengar JBL Flip 4 maupun Lanya's S809 di sini bisa kasih vokal yang lebih direct, lebih forward memang daripada Unz Angle 3 Ultra. Namun saya rasa di sini sebagai konsekuensinya, vokal Flip 4 maupun Lanya's S809 terdengar lebih tipis daripada di Unz Angle 3 Ultra. Vokal keluaran Lanya's S809 yang paling terdengar terkompres di sini, paling tipis banget. Sedangkan menurut saya JBL Flip 4 dari selera saya pribadi, saya paling struck sama vokal keluaran JBL Flip 4. Dia bisa kasih proporsi yang cukup imbang antara tingkat forwardnya, tingkat directnya ini dengan ketebalan vokalnya. Namun untuk tingkat kealamiannya, tingkat naturalnya, Unz Angle 3 Ultra ini lebih terdengar natural dan cenderung terdengar lebih flat bisa dikatakan dibandingkan banyak Bluetooth speaker lain di range harganya. Kalau dibandingin sama brand-brand besar, Unz ini karakter audionya cenderung ngikut ke kiblatnya Bose guys, instead of Sony atau JBL. Kalau kalian pernah dengerin speaker-speaker dari Bose seperti Sounding Mini, Sounding Micro, itu karakter audio dari Unz Angle 3 Ultra ini mirip-mirip dengan speaker-speaker Bose ini tadi. Cuma memang di Bose vokalnya lebih di boost lagi, sehingga terdengar sedikit lebih forward. Di boost. High frekuensi kayak suara pukulan snare dan cymbal dari speaker Angle 3 Ultra ini cukup detail dan terartikulasi, nggak pernah terdengar terlalu tajam.
High frekuensinya memang cenderung netral, nggak begitu di boost kayak di JBL Flip 4 atau lainnya S809. Mungkin sedikit kekurangan dari Unz Angle 3 Ultra ini adalah dia kurang bisa kasih sensasi feeling dan audio extension ke kiri, kanan, atau bahkan ke depan speaker guys. Tapi kembali lagi, nggak semua orang menitik beratkan hal ini di Bluetooth speaker. Namun bagi kalian yang cukup mentingin akan hal ini, audio keluaran Unz ini mulai dari vokal, instrumen, bassnya, semuanya secara posisi selalu seakan-akan dari dan berada di speakernya aja. Dan memang cenderung stay di speakernya. Jarang banget terdengar ada audio extension seperti yang kadang saya bisa temuin di beberapa speaker lain. Namun bukan berarti dia terdengar terkompres gitu ya guys ya. No, audionya nggak terdengar terkompres sama sekali. Bahkan di audio sample tadi, Lainnya S809 kasih audio yang lebih terkompres dibandingkan Unz Angle 3 Ultra ini. Di Unz Angle 3 Ultra ini baik pemisahan antara low, mid, dan high frequency, lalu antara vokal dengan instrumen, dengan background instrumennya, itu bisa terpisah-pisah secara rapi menurut saya. Nggak pernah terdengar jumbled gitu. Cuma di sini menurut saya agak kurang aja dalam hal audio extensionnya, baik di kiri, kanan, atau depan speaker. JBL Flip 5 dan JBL Flip 4 contohnya. Sometimes bisa kasih imaging berupa vokal yang seakan-akan sedikit berada di depan speaker, karena vokalnya yang cukup forward. Sony SP23 dan Sony SP22, terutama kalau fitur live sound-nya diaktifin, bisa kasih sedikit audio extension di kiri sama kanan speaker di beberapa lagu. But all and all, saya rasa speaker Unz Angle 3 Ultra ini punya karakter audio yang clean, yang terartikulasi menurut saya. Dan dia aman-aman aja bisa play it safe untuk dipakai untuk memutar musik dari berbagai genre. Mulai dari genre-genre yang seperti classical, lalu jazz, rock, heavy metal rock, instrumental, sampai genre-genre yang modern guys, seperti pop, EDM, R&B, hip hop, future bass. Dia bisa play it safe di genre-genre tersebut. Hanya aja, di genre-genre modern yang tadi terakhir saya sebutin, bagi kalian para bass heads yang suka audio yang lebih warm dan bass yang lebih powerful, Unz ini mungkin bakal kurang bisa provide bass sesuai standar kalian. Kekurangan minor lainnya saya rasa di lagu-lagu khusus instrumental solo piano guys. Meskipun artikulasi pianonya terdengar cakep banget, artikulasinya dapat banget, detailnya juga dapat, tapi beberapa kali masih terdengar noise ketika speaker dipakai di volume 70% ke atas. So, ini mungkin bisa jadi perhatian bagi kalian yang suka dengerin lagu-lagu klasik solo piano gitu guys, sebelum membeli speaker ini. So guys, overall, apakah speaker ini cukup recommended? Menurut saya, ya. Kalau kalian lagi cari small speaker untuk dipakai di pemakaian pribadi, di kamar pribadi kalian, atau di tempat-tempat outdoor yang nggak begitu ramai, dengan audio yang cenderung netral, cenderung bersih, bisa dikatakan, nggak terlalu di-boost di low, mid, maupun high frekuensinya, namun tetap dengan mempertahankan detail artikulasi di mid-range-nya, speaker ini cocok buat kalian. Tapi buat kalian yang suka small speaker dengan audio yang lebih colorful dan lebih di-boost di beberapa range frekuensinya, kayak yang bassnya gede lah, atau vokal yang lebih forward lah, atau bisa kasih extension audio oke punya, dan lebih feeling, saya sarankan kalian untuk coba consider at least beberapa brand lainnya, seperti speaker-speaker dari JBL, UE, Sony, Anker, dan lain-lain. Mereka masing-masing punya sound signature-nya mereka sendiri-sendiri yang membuat speaker-speaker mereka itu punya uniqueness, punya fans base-nya masing-masing. So guys, kurang lebih gitu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Unz Angle 3 Ultra ini. This is a great small speaker dengan harga di bawah juta, dengan sound yang nice dan clean di sini. Jangan lupa juga guys untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Thanks a lot for watching. Thanks a lot for all the support. Thank you very much. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you soon. Take care. Bye.